Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Hari ini kita belajar tentang metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss sering digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. Secara umum, sistem persamaan linier dinyatakan sebagai berikut. Pn, jadi Pn menyatakan persamaan pertama, kemudian persamaan kedua sampai persamaan ke n. An1 x1 ditambah An2 x2 ditambah titik-titik sampai seterusnya Ann xn sama dengan Bn. Di mana A dan B merupakan suatu konstanta dan X adalah variabel. N menyatakan nilai dari 1 sampai seterusnya. Jadi jika persamaannya ada 4, berarti N-nya sama dengan 4. Contoh 1. Misalnya ada sistem persamaan linier yang terdiri dari 4 buah persamaan, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Jadi persamaan P1 ini, persamaan P2, persamaan P3, dan persamaan P4. Dari sistem persamaan ini akan ditentukan nilai variabel X1, X2, X3, dan X4 yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Untuk menentukan sistem persamaan linier, terdapat 3 buah aturan operasi yang dapat diterapkan, yaitu persamaan PI dapat dikalikan dengan sembarang konstanta, lalu hasilnya ditempatkan pada posisi persamaan PI. Simbol operasinya adalah lambda PI, kemudian ditempatkan pada PI. Jadi, misalkan PI-nya adalah P1, maka P1 bisa dikalikan dengan suatu lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2 dikalikan ke P1 harus dikalikan untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu ditempatkan kembali di posisi persamaan pertama. Selanjutnya, persamaan PJ dapat dikalikan dengan sembarang konstanta, kemudian dijumlahkan dengan persamaan PI, lalu hasilnya ditempatkan di posisi persamaan PI. Simbol operasinya adalah PI ditambah lambda PJ, lalu ditempatkan pada posisi PI. Jadi kalau misalnya kita lihat pada persamaan P1 dan P2, di sini kita mau menghilangkan variabel X1 misalkan, maka kita bisa mengalihkan tadi persamaan pertama lambda dengan 2, kemudian kita operasikan, berarti P2 dikurang 2P1, kemudian kita tempatkan pada posisi 2 atau persamaan kedua di baris kedua. Selanjutnya, persamaan PI dan PJ dapat bertukar posisi. Simbol operasinya PI, PJ. Ya. Jadi, misalkan di sini kita lihat kita mau memindahkan P1 dengan P3. Jadi, P3-nya ada di posisi baris pertama, kemudian P1-nya ada di posisi baris ketiga. Hal itu berlaku untuk sistem triangularisasi. Jika 3 proses yang tadi kita terapkan pada contoh pertama kita, ya, jadi contoh ini kita akan menerapkan 3 proses triangularisasi tadi, maka P2 dikurang dengan 2P1, lalu kita tempatkan pada P2. Ya, jadi seperti tadi, P2 dikurang 2P1, lalu kita tempatkan pada baris kedua. Sehingga nanti hasilnya, ini P1-nya tetap
P1X1 ditambah X2 ditambah 3X4 sama dengan 4. Kemudian nanti untuk nilai P2-nya bisa berubah 2X1 dikurang 2X1 berarti 0. Kemudian di sini X2 dikurang 2X2. Nanti di sini hasilnya adalah min 1. Ya, jadi di sini min 1X2 atau min X2 dan seterusnya. Kemudian untuk P3 dikurang 3 P1. Kita lihat di sini P3-nya untuk nilai X1-nya, untuk variabel X1-nya 3, maka di sini P1-nya harus kita kalikan 3 karena tujuan kita mau menghilangkan variabel X1. Jadi P3 dikurang 3P1 lalu ditempatkan pada posisi P3. Ya, berarti untuk X2-nya min X2 ditambah 3X2 sehingga nanti didapat 2X2. 4 ya di sini. Kemudian untuk yang baris keempat P4 ditambah P1 kemudian ditempatkan pada posisi 4. Jadi di sini nilainya min X1, di sini ada X1, maka tinggal ditambahkan. Jadi min X1 tambah X1 0, 2 tambah 1 3, jadi 3X2. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menghilangkan variabel X2 dari persamaan P3 dan P4 dengan cara P3 dikurang 4P2. Jadi sekarang P3 kita di sini. Ya. Kita melihat sekarang prosesnya dari sini. Jadi P3 dikurang 4P2. Kemudian ditempatkan pada P3. Dalam hal ini P3-nya min 4, P2-nya di sini untuk variabel X2-nya min 1, maka perlu dikalikan dengan 4, kemudian dikurangkan hasilnya 0 untuk X2-nya ya. Kemudian untuk P3 ditambah 3P2, P4 ditambah 3P2, P4-nya 3 ditambah 3P2. Jadi ini harus kita kalikan 3, kemudian kita jumlahkan, nanti X2-nya menjadi 0. Maka sekarang didapat sistem persamaannya seperti ini. Ya, ingat bahwa triangular itu kita membentuk suatu bentuk yang dimana kalau dalam bentuk matriks elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ya, jadi kalau misalnya ini kita buat ke matriks, ini hasilnya menjadi 1 1 0 3, kemudian min 1 min 1 min 5, kemudian di sini 3 13, kemudian min 13. Jadi ini adalah elemen diagonal. Maka di sini ada nilai 0, 0, 0, di sini 0, 0, 0. Di sini sudah terbentuk suatu triangular. Ya. Kemudian kita masuk pada substitusi mundur. Kita akan menjalankan proses substitusi mundur atau backward substitution. Jadi X4-nya berarti min 13 dibagi min 13 sama dengan 1. Maka nilai X4 ini disubstitusi untuk mendapatkan variabel X3, kemudian di sini variabel X2, kemudian variabel X1. Jadi solusinya X1 minus 1, X2-nya 2, X3-nya 0, dan X4-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat matriks dan eliminasi Gauss. Sejumlah matriks bisa digunakan untuk menyatakan suatu sistem persamaan linear. Ya, jadi kalau kita lihat kembali sistem persamaan linear kita yang bentuknya seperti ini,
Maka sistem persamaan linear ini dapat kita buat ke dalam bentuk matriks. Dalam matriks A, ya, ini adalah vektor X, ini adalah vektor B. Jadi semua yang di sini masuk ke dalam vektor B. Kemudian untuk variabel X1 sampai Xn ke dalam vektor X, dan konstanta untuk A11, A12, A12, A1n itu masuk ke dalam matriks A. Ya. Selanjutnya matriks ini tadi kita ubah ke dalam bentuk matriks augmented. Selanjutnya kita ubah B1 ini menjadi suatu elemen tambahan pada matriks A. Ya, kita buat menjadi A1 n plus 1. Untuk B2-nya menjadi A2 n plus 1 sampai ke Bn berarti An n plus 1. Selanjutnya kita akan menerapkan matriks augmented ini pada contoh 1 kita tadi. Ya, jika contoh 1 kita tadi kita buat ke dalam bentuk matriks, maka ini adalah matriks A, vektor X, vektor B. Jadi artinya kalau dalam bentuk matriks ini akan bernilai 1, 1, 0, 3. Ya, jadi kita buat ke sini 1, 1, 0, 3, kemudian 2, 1, min 1, 1, kemudian 3, min 1, min 1, 2, kemudian min 1, 2, 3, min 1. Kemudian yang B-nya tadi adalah 4, 1, min 3, 4. Ya, jadi ini dibuat ke dalam augmented matrix. Nah, di sini ya. 4, 1, min 3, 4. 1, 1, 0, 3, 2, 1, min 1, 1. 3, min 1, min 1, 2, min 1, 2, 3, min 1. Jadi ini sama dengan yang kita buat di sini. Ya, min 1, 2, 3, min 1, 4 untuk baris terakhir. Baik, selanjutnya kita buat dalam bentuk augmented matrix. Jadi vektor B-nya sudah kita tambahkan di sini ke dalam bentuk matriks A. Lalu kita lakukan operasi triangularisasi. Ya, jadi 3 operasi triangularisasi diingat kembali. Yang pertama kita akan menghilangkan variabel X1-nya. Jadi di sini kita membuat 0 ya. Jadi ini tadi untuk baris, anggaplah ini barisnya penulisannya saya buat B. Jadi baris kedua dikurang 2B1 maka ditempatkan pada baris B2. Jadi 2 dikurang 2, 0, 1 dikurang 2, min 1, min 1 dikurang 0, min 1, 1 dikurang 6, min 5, 1 dikurang 8, min 7. Selanjutnya untuk proses B3-nya berarti kita buat B3 dikurang 3B1 ditempatkan pada posisi baris ketiga. Jadi 3 dikurang 3, 0, min 1 dikurang 3, min 4, min 1 dikurang 0, min 1, 2 dikurang 9, min 7, min 3 dikurang 12, min 15. Selanjutnya untuk yang baris keempat berarti kita bisa buat B4 ditambah B1 ditempatkan pada baris keempat. Jadi min 1 tambah 1 0, 2 tambah 1 3, 3 tambah 0 3, 1 tambah 3 4, ini 4 ya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8. Ya. Kemudian nanti kita akan melanjutkan lagi supaya ininya menjadi
0. Jadi bisa misalnya dengan B3 dikurang 4B1. Jadi 4 kemudian ditempatkan pada baris ketiga. Jadi min 4 dikurang kurang 4 berarti 0. Min 1 dikurang kurang 4 berarti min 1 tambah 4 3. Dan seterusnya. Begitu juga untuk baris yang di sini ya, baris keempat. Maka nanti diperoleh suatu triangularisasi. Kita lihat kembali di sini ya, elemen diagonal pada matriks A di bawah diagonal matriks A sudah bernilai 0 0 0 0 ya, maka proses triangularisasinya berhenti. Kemudian kita masuk pada substitusi mundurnya. Jadi dari sini kan ini min 13 ini adalah elemen dari A44, ini adalah A45 sebagai tambahan tadi ya. Yang awalnya ini adalah vektor B, ini adalah matriks A. Maka dari sini kita dapat untuk X4-nya berarti A45 ini dibagi A44 hasilnya 1. Dan seterusnya sehingga kita dapat nilai X3, X2, dan X1. Jadi proses triangularisasi dan substitusi mundur sudah dibakukan menjadi metode eliminasi Gauss yang dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman komputer seperti MATLAB. Jadi nanti pada praktikumnya kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss ini untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan algoritmanya. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengerjakan tugas. Ada 2 tugas. Silakan dicoba dikerjakan. Dan jika ada materi yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Semoga dapat memahami materi ini dengan baik. Sampai di sini, terima kasih.